Halo viewers, selamat datang kembali di channel saya Radiata Rudaka. Hari ini saya bersama dengan motor lama saya, Honda Karisma 125, di mana 20 tahun yang lalu saya memenangkan lomba irit Honda tahun 2005 di Jogja, kelas Karisma dengan angka 108 km per liter. Saya bisa menempuh 108 km per liter pada saat itu. Mungkin angka 108 ini terlihat fantastis mungkin bagi sebagian dari Anda. Mungkin saya perlu sedikit jelaskan bahwa lomba irit Honda pada waktu itu ya, itu menggunakan motor dengan kondisi yang standar, jadi bukan motor modifan, bahkan kondisinya itu dipastikan standar oleh mereka sendiri gitu. Jadi sebelum lomba di hari H-1 ya, sebelum lomba mereka melakukan penyetelan gitu sesuai dengan kondisi standar, lalu disegel gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan apapun sampai keesokan harinya di hari lomba kita dikasih bensin 1 liter ya, kalau nggak salah 1 liter itu di dalam botol infus. Jadi kita menggunakan bensin itu ke karburator, jadi tidak menggunakan bensin yang ada di tangki ya. Nah, kita waktu itu disuruh menempuh rute tertentu. Waktu itu kalau nggak salah dari Monumen Jogja Kembali itu ke arah timur, putar balik di sekitar Casa Grande atau yang sekarang Lotte kalau nggak salah, sekitar itu putar balik lalu kembali ke parkiran Monumen Jogja Kembali. Nah, sampai di garis finish nanti botol infus itu ditimbang gitu. Jadi untuk mengetahui berapa jarak berapa bensin yang terpakai gitu. Jadi dari bobotnya. Jadi pas awal itu beratnya berapa, setelah kembali beratnya berapa. Nah, selisihnya itu yang nanti akan dikonversi menjadi satuan kilometer per liter. Dulu metodenya seperti itu. Metode ini saya bisa bilang 100% valid. Metode ini bisa diasumsikan seandainya itu bensin benar-benar kita habiskan, ya jaraknya akan benar-benar sesuai perhitungan itu, sekitar 108 itu betul. Tapi perbedaannya yang mungkin Anda nilai fantastis, perbedaannya adalah perlakuan kita, cara kita mengendarai, karena itu lomba, tentu saja jauh berbeda dengan kalau kita ada di dunia nyata gitu. Nah, perbedaannya itu. Tapi itu sebenarnya cukup valid untuk menunjukkan bahwa motor ini berpotensi untuk mencapai jarak sejauh itu dengan 1 liter bensin gitu. Nah, dulu saya memperoleh juara 2. Jarak yang saya dapatkan itu 108 km per liter. Itu untuk lomba yang di Jogja ya. Jadi ada beberapa lomba di kota besar lainnya, mereka punya hasilnya sendiri-sendiri, tapi angkanya sekitar itu. Saya 108 itu juara 2. Juara satunya itu sekitar 112. 108 ini sendiri sebenarnya saya agak kurang puas. Ya, alhamdulillah saya seneng dapat juara 2, pulang tidak dengan tangan hampa. Hadiahnya juga lumayan waktu itu. Cuma sebenarnya 2 hari sebelum lomba saya sendiri itu sudah mencoba bener-bener gladi resik gitulah. Coba keliling ring road sendiri, dan menurut perhitungan saya bisa mendapat angka sekitar 115 km per liter sebetulnya. Cuma pas hari H lomba ya entah gimana, atau perhitungan yang berbeda, atau mungkin cara bawa saya yang berbeda, atau kondisi traffic yang berbeda, yang bisa saya dapatkan, hasil yang terbaik yang bisa saya dapatkan 108 itu dengan memperoleh juara 2. Oh ya, dan mungkin Anda harus tahu bahwa dulu itu ada 2 kelas yang dilombakan, satu Karisma dan satunya Suprafit. Suprafit yang waktu itu 100 cc dengan bodi masih bodi yang lama ya. Jadi bodinya masih sama dengan Astrea Supra. Dimana itu kapasitasnya 100 cc dan ini 125 cc. Dan coba tebak mana yang lebih irit? Di seluruh kota yang dilombakan, dari Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo, mana lagi entah saya lupa, Karisma ini angkanya selalu lebih irit daripada Suprafit 100 cc. Sedikit mengenai kondisi motor saya setelah 20 tahun, kondisinya seperti ini. Ya, ini masih saya rawat sih, jarang dipakai juga sih. Ini sekarang kilometernya ini belum 100 juga sih setelah 20 tahun, 80 kalau nggak salah, 81. Jadi nggak banyak ini yang sudah diperbaiki, nggak banyak ini. Jadi cenderung motor ini nggak terlalu rewel sih dari awal. Jadi kondisinya masih sama. Spion sudah pernah diganti, ini punya generasi pertama ya, Karisma generasi pertama. Yang bawaannya ini sedikit berbeda, udah rusak dulu spionnya. Secara umum masih sama, mesinnya juga masih standar, cuma dulu pernah saya bongkar
silinder headnya saya buka karena saya khawatir udah aus gitu. Ternyata setelah saya buka ternyata masih bagus, mulus. Pistonnya juga masih bagus, tapi karena sudah terlanjur dibongkar, maka pistonnya saya ganti dengan punya Supra X 125 yang sebenarnya diameternya sama, tapi sedikit lebih cembung. Jadi saya meningkatkan sedikit rasio kompresinya ya, tapi nggak mengganti ukurannya. Jadi diameternya masih tetap sama 52,4. Jadi ya motor ini kayak gini lah, kondisinya masih sama semua, nggak ada yang benar-benar saya modifikasi. Bahkan rantai dan gearnya ini rasionya pun masih sama, depan 14, belakang 35 bawaan Karisma, nggak ada yang diubah ini. Ukuran bannya pun juga tetap sama sesuai standarnya, yang depan 250, belakang 275. Singkat kata, ini masih mendekati ukuran standar lah, kondisinya masih mendekati standar, nggak ada yang benar-benar saya ubah. Jadi mungkin tidak berbeda jauh dengan 20 tahun yang lalu pada saat motor ini masih baru dulu. Dalam video ini saya berniat untuk mengetes kembali setelah 20 tahun, sekarang di tahun 2025, berapakah angka yang bisa saya peroleh, angka konsumsi yang bisa saya peroleh dengan segala kondisi, perubahan kondisi motor ini, perubahan berat badan saya, dan juga perubahan traffic di Jogja. Bisakah angkanya mendekati 108 seperti 20 tahun yang lalu atau sudah jauh berkurang? Untuk itu saya akan menuju ke tempat di mana lomba itu dulu dilaksanakan, yaitu di lapangan parkir Monumen Jogja Kembali. Saat ini saya berada di pinggir ring road utara, tepatnya di sebelah barat Monumen Jogja Kembali. Tempat ini sekarang namanya itu adalah parkir bus Monjali, tulisannya begitu ya. Jadi ini lokasinya tepat di sebelah barat Monumen Jogja Kembali. Nah, seperti yang Anda lihat kondisinya sekarang begini ya. Tapi 20 tahun yang lalu itu kondisinya sedikit berbeda. Jadi warung-warung itu belum ada, jadi sedikit lebih bersih lah. Nah, 20 tahun yang lalu di tahun 2005 acara lomba irit Honda tahun 2005 itu diselenggarakan exactly di tempat ini. Jadi saya lupa sih di mana, tapi dulu ada tenda-tenda kayak gitu ya. Hari ini 20 tahun kemudian saya berada di sini masih dengan motor yang sama. Setelah banyak perubahan kondisi motor, traffic, dan lain sebagainya, saya ingin mencoba lagi berapa angka konsumsi yang bisa saya peroleh dengan kondisi yang ada sekarang. Ini jadi ini tangkinya udah saya kosongkan, udah saya kuras semua, bensin udah dikeluarkan. Ini sekarang kondisinya benar-benar kosong. Yang di karburator pun, di selang pun udah nggak ada bensinnya. Jadi ini di Kickstarter sekarang ini udah nggak mau nyala ini. Nah, ini saya udah siapkan bensin tepat setengah liter. Udah saya ukur dari rumah nih. Nah, ini setengah liter ini akan saya masukkan semua, dan kita lihat dari sini ini setengah liter ini kita nanti bisa sampai mana, bisa mogok di mana. Sampai, aduh, ada yang tumpah lagi. Nggak apa-apa lah. Oke, jadi ini sekarang isinya pure hanya ada setengah liter di tangki gitu. Nah, ini dengan setengah liter ini kita akan coba keliling ring road. Nah, nanti mogoknya di mana? Nah, kita akan hitung jaraknya dengan Google Map. Jadi jarak real ya. Jadi bukan bukan menggunakan odometer yang ya kita tahu bersama lah, odometer motor itu akurasinya seberapa sih. Jadi ya kurang lebih begitulah. Oke, let's go now. Oke, setelah beberapa percobaan tadi saya selah di Kickstarter itu udah nyala. Nah, ini setengah liter yang tadi kita masukkan udah sampai ke karburator. Ini udah tinggal jalan nih sekarang. Oke, sekarang kita start dari sini.
kita ukur dari sini ya jaraknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saya akan coba mengendarainya dengan mode irit ya. Sebenarnya nggak sampai kayak yang dulu waktu lomba sih, tapi kurang lebih aja lah. Kalau dulu saya bener-bener pakai pakaian yang ketat, pakai helm yang bener-bener nggak nahan angin dan segala macam lah. Nah, ini saya cuma riding stylenya aja yang mengikuti, tapi nggak sampai setotalitas itu. Kita cuma pengen tahu aja ini dengan kondisi motor sekarang yang udah 20 tahun berapa yang bisa kita dapatkan. Akhirnya kita sampai di tempat dimana kita start tadi. Jadi kita udah selesai keliling ring road. Rencana awalnya saya mau pakai setengah liter itu sampai Mogok dan kita hitung jarak tempuhnya. Ternyata sampai sini lagi kita udah full keliling satu putaran ring road Jogja itu belum Mogok juga dan masih nyala, entah masih sisa berapa. Nah ini kalau diterusin sampai bener-bener Mogok kayaknya kemungkinannya kecil karena sekarang mulai mendung. Dan moral of the story kayaknya setengah liter itu terlalu banyak kalau untuk ngetes karisma. Jadi mungkin kalau ada orang lain yang mau ngetes dengan cara yang sama mungkin kebanyakan kalau setengah liter, mungkin 100 mili aja udah cukup mungkin. Nah anyway, setelah kita keliling ring road, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, itu nanti sampai di rumah saya akan cek jarak tepatnya berapa. Dari sini keliling ring road sampai sini lagi tepat satu putaran itu jaraknya berapa? Mungkin saya tidak bisa bilang 1 liter itu bisa menempuh jarak berapa dengan tepat, tapi tetap ada yang bisa disimpulkan. Jadi setelah kita keliling ring road, ternyata yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita perkirakan. Yang tadinya by design itu saya pakai bensin setengah liter dan kita akan lihat mogoknya ada di mana lalu kita ukur. Ternyata sampai dengan kita kembali ke lokasi itu lagi, keliling ring road sampai kembali ke lokasi itu lagi, masih belum mogok juga gitu. Jadi ya perhitungannya jadi agak nggak bisa tepat.
Jadi gini, yang bisa disimpulkan dari itu bahwa dari titik itu Monumen Jogja kembali ke situ lagi setelah keliling ring road itu jaraknya adalah 39,7 km. Kalau kita asumsikan bensinnya 1 liter berarti 39,7 dikali 2 yaitu 79,4 km per liter. Itu minimal. Nah, sebenarnya angkanya pasti lebih dari itu gitu. Jadi itu minimal ya karena bensinnya ternyata nggak habis itu. Angkanya lebih dari itu. Dan tadi setelah dari situ saya tidak bisa melanjutkan karena udah mendung ya. Saya pulang masih dengan bensin yang sama. Saya masih pengen ngukur sebenarnya berapa sih jaraknya yang benar itu sebenarnya. Dan ternyata sampai dengan rumah saya yang jaraknya 10 km dari lokasi tempat parkir Monumen Jogja kembali itu, jaraknya itu 10 km sampai rumah itu ternyata belum habis juga gitu. Jadi saya nggak punya angka yang pasti sekarang, tapi bagi saya sendiri saya bisa menyimpulkan kalau minimal dengan kondisi sekarang setelah 20 tahun itu berarti setengah liter itu bisa mencapai 49,7 km. Setengah liter ya ini. Ya, kalau dikali 2 ya berarti angkanya 99,4 ya. 99,4, hampir 100 km per liter. Itu minimal dan itu belum habis gitu. Jadi ya kita nggak bisa menemukan angka pastinya, tapi mungkin kita bisa ambil aja lah angka itu, 99,4 km per liter. Setelah 20 tahun dengan segala perubahan traffic, kondisi motor, perubahan berat badan saya, menurut saya itu tetap luar biasa. Dan dari dulunya 108, sekarang 100 lah kurang lebih 100. Itu tetap di atas ekspektasi saya.